Jadi dilihat dari pihak ketiga saja yang memeringkat rating tersebut seharusnya sudah bisa membuat confidence ya bagi investor untuk masuk ke dalam green bond tersebut. Memang juga dilihat dari sisi finansial juga BNI dalam beberapa tahun terakhir juga mengalami pertumbuhan yang cukup apa namanya tinggi ya gitu ya. Memang tahun 2020 memang mengalami penurunan dan saya rasa itu juga di seluruh eh, eh, bank ataupun juga finansial institusi lainnya juga mengalami hal yang sama. Tapi gimana cara kita bisa survive dan komit di tahun berikutnya seperti tahun 2021 laba BNI sudah mencapai kembali di angka 2 digit gitu ya. Dan kita juga salah satunya bank yang survive di krisis ekonomi di tahun 98, 2008 gitu. Jadi memang saya rasa komitmen BNI terus melayani negeri sih sebenarnya Oke. harusnya sudah proven Oke, ya, baik. Berarti Mbak Okta ya. bisa dibilang cukup meyakinkan lah untuk jangka panjang ke depannya gitu ya. Oke. Nah, Iya, iya. Nah, sangat mungkin bagus ini sekali. pertanyaan selanjutnya akan lebih ditujukan untuk Pak Aji ya. Jadi kan tadi Pak Aji juga udah em, Ya, menjelaskan gitu kalau memang Green Bond sampai saat ini peminatnya itu cukup tinggi. Apakah ini dikarenakan adanya membedakan keuntungan dari betul. Green Bond dengan obligasi yang lainnya? Iya, betul. Jadi timing penerbitan Green Bond ini juga baik sekali dalam artian tahun ini jadi pionir yang pertama Bank BNI dalam penerbitan obligasi Green Bond. Jadi investor yang ditunggu-tunggu investor kita bahkan kita sudah istilahnya sudah ada kisi-kisi dari akhir tahun kemarin yang ditunggu-tunggu akhirnya keluar juga gitu kan katakanlah begitu. Waktu waktu pertama kali Hmm. dibuka book building pada tanggal 11 Mei itu yang pertama. Terus yang kedua, nah green bond ini kan sebenarnya obligasi dengan tematik green bond ini kan termasuk sangat jarang. Nah, di beberapa penerbitan yang sebelumnya denominasinya US dollar dan ada juga denominasinya rupiah tapi tidak terlalu banyak dan sektornya bukan banks. Nah, green bond yang pertama keluar di tahun ini adalah dari Bank BNI. Satu, tadi sudah proven over time ya kinerjanya, terus timingnya pas. Nah, terus yang kedua, kelihatannya masyarakat ini yang tadi sudah megang cash terlalu banyak, Oke. ini saatnya kita spending di investment. Nah, terus menyangkut timing tadi, sekarang ini zamannya sudah mulai untuk memperhatikan konservasi terhadap lingkungan, sustainable growth ke lingkungan seperti apa, investasinya seperti apa gitu. Nah, ini satu-satunya yang pertama kali muncul. Jadi itu tonggaknya Bank BNI membuka gerbang. Ya, dalam artian itu sudah ditunggu-tunggu investor-investor besar sudah menunggu yang masuk. Nah, kemudian juga dari segi kisaran kupon yang ditawarkan juga sangat menarik ya. Tadi kalau kita bandingkan dengan instrumen contoh deposito aja sudah memberikan kelebihan yang 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 jauh lebih baik gitu. Dan ini proven misalkan paling pendek juga 3 tahun dalam artian ya, kita dapat 3 tahun rate di atas 6% untuk saat ini ya mungkin tidak ada gitu. Jadi ya salah satunya bisa masuk ke green bond. Terus yang terakhir ya uh, apa memang investor-investor kelihatannya sudah baik investor besar dan kecil di yang retail dan sebagainya sudah menyiapkan resource-nya untuk ikut berpartisipasi karena mereka sangat aware bahwa ini obligasi yang didukung oleh semuanya ya baik dari pemerintah, regulator dan emiten yang Oke. uh, sangat bagus Baik, wah kualitasnya. Itu sih. Terima penjelasannya kasih. sangat detail dan lengkap. Pastinya langsung bisa dimengerti ya oleh sobi-sobi semua di sini. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin lebih ditujukan untuk Pak Haryadi. Jadi ada yang bertanya, saat ini yield obligasi sedang naik karena sentimen global. Apakah ada kemungkinan rate BBNI Green Bond ini akan lebih tinggi dari yang sekarang ditawarkan?
Oke. Ya, memang kalau dilihat dari awal ya, kita proses book building memang tadi sampaikan Mas Aji juga, memang untuk 3 tahun kita di 635 sampai 725 gitu ya. 5 tahun 685 sampai 775, dan 7 tahun itu di 35 sampai 825. Kenapa sih sebenarnya kita men-set up kisaran kupon di rate tersebut? Memang kita juga melihat posisi dari benchmark dalam hal government bond dengan tenor yang sama, yang kami coba prediksi akan berada di range tersebut selama proses book building. Memang melihat dari adanya kenaikan suku bunga Fed di tahun ini yang cukup signifikan gitu ya, di level saat ini di 1% gitu ya, dari sebelumnya di 0,5%. Memang ini membuat adanya sentimen terhadap kenaikan yield suku bunga rupiah gitu ya. Kalau kita lihat memang apakah ini jadi timing yang tepat, kami rasa iya, melihat bahwa kemungkinan tren suku bunga baru mulai naik gitu ya. Dan saya rasa juga untuk masing-masing tenor ini sudah membuat investor juga menarik dari kupon yang ditawarkan. Jadi pada intinya memang kupon tersebut memang akan kita lihat dari benchmark yang ada di pasar, dan juga rating yang ada bagi Bank BNI gitu ya. Jadi memang semua itu memang saling berkaitan, Mbak Okta. Jadi memang kupon yang ditawarkan memang sebenarnya sudah kita ikuti dari kondisi market saat ini. Nah, Itu, pertanyaan Mbak Okta. selanjutnya nih Pak, bagaimana cara BNI memastikan penggunaan dana untuk pembiayaan green? Ya. Jadi memang ini mungkin banyak yang nanya juga ya, sebenarnya proses dalam hal di internal BNI gimana sih caranya mengalokasikan benar-benar itu ke sektor-sektor yang kita mention. Kita jadi uniknya dalam green bond ini, karena ini sifatnya juga tematik penerbitan ya, kita ada ahli lingkungan gitu ya yang mengakses ya framework green bond. Jadi dalam penerbitan green bond ini, salah satu yang menjadi hal yang dilihat bagi investor atau regulator itu adalah green bond framework-nya. Di green bond framework itu sebenarnya sudah cukup detail menjelaskan mengenai proyek-proyek yang akan kita biayai. Satu. Dan yang kedua, bagaimana penggunaan dana tersebut memang benar-benar bisa disalurkan kepada sektor-sektor tersebut. Dan dari regulator di POJK 60 juga memang disampaikan bahwa 70% minimal dari proceed yang akan didapatkan dalam penerbitan, emang ini ditujukan ke dalam kegiatan usaha berwawasan lingkungan. Jadi sebenarnya minimal 70%. Nah, kita coba komit untuk bisa achieve dari framework yang ada saat ini, karena memang itu akan direview Mbak Okta setiap tahun gitu ya. Jadi ada ketiga kan memastikan benar-benar nih, benar nggak proceed yang sudah didapatkan BNI dalam rangka penerbitan ini itu sudah sesuai alokasinya gitu. Jadi di internal kami juga benar-benar memastikan, memagari dengan prosedur yang ada, menyesuaikan dengan framework yang sudah kita buat dan sudah dicek oleh ahli lingkungan tersebut gitu, Mbak Okta. Dan laporannya tiap tahun itu ada, Mbak Okta. Jadi investor juga nggak usah khawatir, jadi bisa ngelihat juga di berarti berbagai BNI. persiapan dari segala sisi sudah dipastikan aman, sehingga green bond ini bisa menjadi investasi jangka panjang ya untuk para investor begitu ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang masuk ini mungkin diarahkan untuk Pak sendiri. Apakah ini bunga fixed rate dan harga 100 atau ada diskon? Oh iya, ya untuk penerbitan obligasi green bond perdana ini harga yang didapat at par nanti. Jadi kalau misalkan beli distribusinya tanggal 22, nah 22 Juni, nah itu harga yang kita dapat at par. Kemudian fixed rate, jadi 6, misalkan ini ambil contoh untuk yang
yang 3 tahun misalkan nanti diketok sama ada final pricing-nya oleh tim gitu, misalkan katakanlah 6,5%. Nah, berarti dalam jangka waktu 1 tahun, 1 tahun sampai tahun ketiga sampai jatuh tempo, kita akan menerima bunga fix 6,5%. Nah, nanti bunganya didistribusikan ya per 3 bulan. Jadi 90 per 360 dikalikan 6,5% dikalikan nominalnya. Jadi itu yang diterima. Oke. Dan yang pasti jangan lupa ada pajaknya ya untuk pembangunan negara kita juga ya. Jangan lupa ya, itu ada pajaknya. Nah, itu nanti tergantung tenornya. Misalkan ada investor yang beli di seri A gitu tenor 3 tahun sampai jatuh tempo, misalkan kuponnya 6,5, dia akan menerima per tahun 6,5% sampai tahun ketiga. Begitu juga yang 5 tahun, misalkan kuponnya katakanlah 7,5 ya, itu bakal menerima 7,5 sampai tahun kelima jatuh tempo. Yang serinya juga sama. Jadi jangan khawatir bahwa obligasi ini kita fix bunganya sampai jatuh tempo. Dan yang jadi nilai lebihnya lagi adalah obligasi ini bisa ditransaksikan atau tradable di pasar sekunder. Jadi misalkan nih pada tahun kedua atau tahun ketiga atau misalkan tahun ke-6 gitu ya, mau dijual lagi, itu bisa nanti lewat BNI Sekuritas, nanti kita coba carikan buyer-nya. Nah, terkait harga nanti mengikuti harga di pasar. Tapi jangan khawatir, misalkan nih beli obligasi harganya at discount gitu terus dibiarin gitu aja. Nah, nanti sampai jatuh tempo di hold gitu ya. Nah, nanti pada jatuh tempo itu dibayarkan at par. Jadi harganya memang naik gitu. Jadi satu, ini seperti yang saya bilang di awal bahwa obligasi ini termasuk salah satu instrumen investasi yang sangat aman ya. Kalau risikonya juga terukur gitu, dalam artian satu, kita masih dapat cash flow secara 3 bulan. Dan yang terakhir, pengembalian uang kita 100% ya, par semuanya. Dan yang ketiga, ini tradable di pasar sekunder. Itu sih yang sangat jadi nilai lebih untuk investasi di obligasi. Kira-kira gitu Pak. Dalam dan juga pertanyaan menarik dan memunculkan pertanyaan baru nih ya Pak. Adakah prospektus untuk Green Bond BNI dan bisa diakses di mana? Oh iya, baik. Mohon izin Mas Heriadi sekalian ini. Jadi untuk beli Green Bond ini gimana caranya sih? Lewat BNI Sekuritas gitu ya. Gampang nih, cukup masuk aja ke web, ketik app.beyonds.id. Nah, nanti di situ, atau lewat Beyonds online ya, di situ. Nah, ada pemesan, dipilih tabs orders, nanti dari home screen itu muncul tab pemesanan obligasi. Nah, dari situ ada info-info, bahkan sebelum masuk ya sudah ada semacam press release atau gambaran singkat terkait penawaran obligasi ini. Dari situ bisa diklik juga, kemudian bisa di-download. Di situ ada pemaparan singkatnya, ada company profile BNI, ada prospektus juga di situ, terus download lembar minat. Nah, pertanyaannya gimana sih kalau saya belum punya rekening dana nasabah gitu ya, DN ya? Nah, itu gampang banget. Cukup bikin aja di BENIS, punya rekening BNI atau enggak, itu pun pembuatannya memakan waktunya tidak lama, hitungannya jam. Dalam artian kalau data kita sudah sesuai, kurang dari 1 hari sudah selesai. Dan untuk membeli Green Bond ini juga setelah jadi semuanya, kita cek email nih. Kalau saya nih pengalaman pribadi, hampir berkala dikirimkan penawaran email ya. Dari situ juga saya bisa akses. Saya misalkan mau beli, ya katakanlah sedang habis selesai kerja gitu mau beli, tinggal saya ikutin langkah-langkahnya, saya download lembar minat, saya isi, saya kirim balik, terus saya transfer uangnya sebelum tanggal 25 Mei pukul 12. Nah, nanti sudah akan ditindaklanjuti oleh tim BNI Sekuritas terkait pemesanan kita. Kira-kira itu. Dan data-data yang lengkap, ada tadi prospektus ada company profile ada, dan teaser ada. Oke, lembar minat juga ada. Kira-kira itu menjawab pertanyaan Sobi ya. Nah, selanjutnya ini pertanyaan mungkin juga bisa dijawab nih Pak. Izin tanya, Green Bond ini dipasarkan di pasar primer atau sekunder ya? Nah, ya, untuk yang sekarang itu dipasarkan di pasar perdana. Jadi kita ada penawaran awal
yang dibuka tanggal 11 sampai 25 Mei untuk penawaran di pasar perdana. Nah, mekanismenya yang tadi seperti yang saya sebutkan lagi, tinggal akses aja apps.beyonds.id atau download apps Beyonds Mobile di Google Play atau di App Store atau di Apple Store ya.